Halo Sobat Pajak, sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Yudhira dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara pengisian SPT PPh Badan tahun 2021. Halo Sobat Pajak, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara membuat SPT tahunan badan untuk masa pajak tahun 2021. Data yang nanti digunakan untuk mengisi SPT-nya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Sebelumnya, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi SPT 1771-nya di laptop masing-masing ya. Baik, selanjutnya kita buka aplikasinya di Windows C. Setelah itu tekan program file 86, buka folder DJP. Nah, di situ ada 1771 dan 1771 tahun 2010. Nanti kita akan mengisi SPT-nya menggunakan aplikasi eSPT 1771 2010. Namun karena di sana dibatasi sampai tahun 2020, maka kita akan membuat tahun pajak 2021 pada eSPT 1771. Kemudian buka folder eSPT 1771 versi 1.0. Setelah itu connect database. Lanjut, silahkan teman-teman memasukkan username dan password. Untuk username-nya yaitu administrator, untuk passwordnya yaitu 123. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ke program, kemudian pilih buat SPT baru. Nah, di situ teman-teman bisa langsung buat tahun pajak 2021 ya. Setelah selesai membuat SPT untuk tahun pajak 2021, di sini kita balik lagi ke aplikasi eSPT 1770 yang versi 1.2. Sebelumnya, teman-teman juga bisa mengubah profil WP dan setting tarifnya. Dan datanya bisa didapat di modul ya. Jika ada perubahan, jangan lupa diklik simpan ya. Nah, setting tarifnya itu untuk tahun 2021 yaitu 22%. Nah, setelah itu jangan lupa klik simpan. Setelah itu langsung saja buka eSPT 1770 1.2. Sama seperti tadi, teman-teman langsung saja connect database, kemudian masukkan username dan passwordnya. Setelah itu teman-teman langsung saja klik program, kemudian pilih buka SPT yang sudah ada. Nah, kemudian klik dan akan ada konfirmasi. Kita pilih yang paling atas karena kita akan melaporkan tahun pajak 2021 dan belum ada pembetulan. Selanjutnya SPT 1771 tahun pajak 2021 sudah dibuat. Sekarang kita akan lanjut ke pengisian eSPT tahunan badannya. Nah, step awalnya teman-teman mulai isi di transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Datanya bisa dilihat di modul. Pada transkrip ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ada neraca aktiva, yang kedua ada neraca kewajiban, yang ketiga adalah laba rugi, yang keempat ada hubungan istimewa. Nah, yang perlu teman-teman isi di sini hanya pada bagian laba rugi. Nah, untuk datanya bisa dilihat di modul dan ada juga perhitungan, dan setelah itu langsung saja pindah ke eSPT-nya. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengisi, teman-teman jangan lupa klik simpan ya. Nah, selanjutnya teman-teman akan mengisi lampiran khusus. Lampiran khusus ini diisi berdasarkan lampiran apa saja yang tertera atau dibutuhkan. Pada kasus kali ini, kita mengisi pada lampiran daftar penunjukan dan amortisasi fiskal. Silahkan teman-teman langsung isi, klik baru, kemudian kita mulai isi
hartanya kita pilih harta merujut, masuk ke kelompok harta. Untuk kelompok 1, untuk jenis usaha, di sini kita menggunakan jenis usaha perdagangan. Untuk selanjutnya, nama harta di sini kita menggunakan alat angkut. Untuk selanjutnya di sini kita menggunakan metode garis lurus. Untuk selanjutnya, penyusutan fiskal sama menggunakan dengan metode garis lurus. Setelah itu, masukkan harga perolehan sebesar 0. Untuk nilai buku 0, dan untuk penyusutan fiskal tahun ini sebesar 75 juta. Dan untuk catatan tentang harta itu tidak ada, maka di sini kita isikan 0. Kemudian kita klik simpan. Kemudian teman-teman klik pada jumlah penyusutan komersial sebesar 50 juta. Nah, jumlah 50 juta ini kita dapat dari modul, sehingga hasil selisihnya itu sebesar 25 juta. Untuk selanjutnya kita mengisi lampiran lainnya. Kita mulai dari lampiran yang paling belakang, yaitu lampiran 6. Selanjutnya teman-teman langsung isi berdasarkan data-data yang ada di modul. Di sini kita hanya mengisi bagian A saja, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kemudian kita masukkan NPWP-nya. Kemudian nama perusahaan afiliasinya, kemudian alamat dan jumlah sebesar 1 miliar, dan untuk persentase modal disetor sebesar 10%. Selanjutnya, sekarang kita mengisi lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan juga mengisi daftar pengusaha dan komisaris. Teman-teman bisa langsung isi jumlah modal disetor dan juga mengisi NPWP, pemegang saham, nama pemegang saham, alamat pemegang saham, jumlah pemegang saham, dan dividen. Dan teman-teman jangan lupa mengisi pengurus dan komisarisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke lampiran 4. Pada lampiran 4 ini berisi tentang penghasilan yang dikenakan PPh final. Silahkan teman-teman langsung isi berdasarkan perhitungan yang ada pada modul. Jika perusahaan teman-teman merupakan perusahaan UMKM, penghasilan di bawah 4,8 miliar dan sudah membayar PPh pasal 46 sebesar 0,5%, itu teman-teman bisa memasukkan ke jenis lain-lain. Nah, selanjutnya di halaman 2 ini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan jika teman-teman sudah selesai mengisi, jangan lupa klik simpan. Nah, sekarang kita ke lampiran 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak ini sendiri merupakan pembayaran pajak yang telah dibayar atau telah diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Dalam hal ini,
Wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Di sini teman-teman bisa input sesuai modul ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya di luar usaha. Dan teman-teman bisa mendapatkan perhitungan ini di laporan rugi laba yang ada pada sheet rekonsiliasi fiskal, dan pastikan teman-teman mengisi sesuai modul. Setelah itu kita klik simpan. Sekarang kita akan masuk ke lampiran 1. Perhitungan dari lampiran 2 tadi akan otomatis terisi ke lampiran 1. Dan ini dia perhitungannya. Jika ada yang kosong atau belum diisi, kita isi saja agar sama seperti yang di modul. Nah, sekarang kita lanjut ke lampiran 1 halaman 2. Di sini ada penyesuaian fiskal positif. Silahkan teman-teman langsung isi. Dan untuk lampiran 1 halaman 3 berisi laporan fiskal negatif, dan teman-teman isi saja lalu klik simpan. Setelah teman-teman mengisi lampiran 1, kita lanjut ke lampiran induk, yaitu SPT PPh wajib pajak batal. Pada awal ini, teman-teman akan memilih pembukuan ini tidak diaudit atau diaudit. Apabila diaudit, terdapat opini akuntan dan bisa mengisi identitas akuntan publiknya maupun kantor konsultan pajak. Pada kasus ini, tidak diaudit ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke bagian A sampai C. Pada bagian ini akan otomatis terisi dari lampiran 1 tadi. Makanya dalam pengisian SPT itu biasanya diisi dari belakang. Di sini ada sedikit perbedaan pada modul. Pada bagian PPh terutangnya
Namun di sini kita menggunakan acuan yaitu modul, jadinya kita bisa ubah pada bagian PPH turutnya. Setelah itu kita ketik saja jumlah yang ada di modul. Jangan lupa untuk mengklik tanda centang pada bagian B huruf C. Kemudian lanjut ke bagian C dan D. Di sini untuk kredit pajak teman-teman masukkan saja PPH pasal 25, bulanannya dan SPT-nya. Kemudian di bawahnya PPH kurang atau lebih bayar akan terisi secara otomatis ya teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian E sampai G. Di sini teman-teman bisa isi sesuai dengan modul. Terakhir, teman-teman akan mengisi bagian H. Pada bagian H ini mengisi kelengkapan. Di sini teman-teman checklist saja ya, apa saja yang dilampirkan pada saat melaporkan SPT tahunan teman-teman. Jangan lupa klik simpan. Nah, sekian untuk pengisian SPT-nya. Jika teman-teman ingin melaporkan SPT-nya, teman-teman harus membuat CSV-nya. Untuk membuat CSV, teman-teman pilih SPT Tools, lalu upload SPT ke KPP. Kemudian pilih tahun pajak berapa yang ingin dilaporkan. Lalu teman-teman klik tampilan data, pilih di SPT itu sampai berwarna biru. Setelah itu, silakan teman-teman pilih lokasi file untuk menaruh datanya. Kemudian klik create file. Ketika create file sudah berhasil, jangan lupa mengganti nama file agar lebih mudah untuk menemukan file saat ingin melaporkan SPT.